Oke, lanjut ya. How? Bagaimana kita menggunakan modal verbs? Ya. Ingat, ingat, tolong dicatat semuanya. Tolong dicatat betul-betul. Bahwa yang namanya modal verbs itu diikuti oleh verb satu. Diikuti oleh verb Verb 1. Modal verb diikuti oleh verb 1. Itu sudah hukum pasti. Kenapa Miss seperti itu? Miss-nya tidak bisa jawab banyak-banyak karena itu adalah hukum grammarnya. Modal verbs itu kan sudah verb. Yang pasti ya, logikanya. Modal verb itu sudah disebut sebagai verb. Nah, ketika verb muncul setelah subjek, yang mengikuti harus verb 1. Seperti do atau does di simple present tense ya. Ingat, modal verbs itu selalu diikuti oleh verb 1. Oke, maaf. Modal verbs are always followed by a verb in its base form. Base form ini adalah verb 1. Kita ke contohnya langsung ya. He can speak Chinese. He can speak Chinese. Can diikuti oleh verb 1. Ingat, jadi kalau ada modal, itu harus diikuti verb 1. I speak Chinese. He speaks Chinese. Compare-nya saya menggunakan compare dari simple present tense. Ya, simple present tense kalau he ketemu verb itu harus ada s atau es di belakang kan? Tapi ini tidak. Jadi meskipun dia simple present tense, kalau ada modal yang mengikuti subjek harus verb 1. Itu hukum yang pasti. Ya, diingat-ingat ya. Itu ketentuan pertama. Modals harus diikuti verb 1. Yang kedua, ketentuan kedua atau rumus kedua, modal verbs do not take s in the third person in the simple present tense. Jadi tidak seperti simple present tense yang ada s atau es di verbnya yang mengikuti subjek. Jadi he can speak Chinese. Jadi ini verb 1. He can speak Chinese. Tadi meskipun ada he dan she, dia harus verb 1 setelah modal. Ya. Tapi kalau simple present tense, he speaks Chinese. Nah, karena kalimatnya kan berbeda ya. He speaks Chinese, dia berbicara bahasa China. Dan kalimat kedua, he can speak Chinese, dia bisa berbicara bahasa Cina. Beda. Ya, dia bisa dan dia berbicara. Ya. Meskipun maknanya sama, tapi kan itu kalimat yang berbeda. Jadi menyusunnya juga berbeda, hati-hati. Oke, ketentuan ketiga. Yang namanya modal itu tidak menggunakan doesn't atau do not, itu tidak menggunakan itu. Jadi kalau not itu ya mengikuti biasa saja. He should not be late. They might not come to the party. Jadi tidak ada she doesn't, tidak ada. Ini kan simple present tense ya. Jadi kalau Anda menyusun kalimat he should not be late, ya sudah, not-nya tinggal mengikuti should. Itu ya. Hati-hati. Jadi kalau Anda bertemu I will not go to, misalnya saya tidak akan pergi ke pasar, I will not go to the market. Ya sudah ditulis saja. I will not go to the market. Begitu saja.
Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau kalimatnya negatif, tinggal tambahkan negatif tinggal tambahkan not setelah model. Berbeda dengan simple present tense, kalau kalian masih ingat bahwa kalau apa namanya not itu kan ditambahkan setelah do, setelah does, ya. Ketentuan keempat, many modal verbs cannot be used in the past tenses or future tenses. Kenapa modal verbs itu tidak bisa digunakan dalam tenses past tense yang lalu ataupun yang akan mendatang atau future? Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita menggunakan past tense itu kan masih ingat bentuknya future tense. Future tense itu kan membicarakan sesuatu yang di masa depan ya, teman-teman ya. Di masa depan menggunakan will. Nah, ya kan? Kalau ada will dan muncul can atau muncul model yang lain, itu tidak bisa dan itu kalimatnya salah. Jadi model satu adalah will, model dua adalah can. Ya. Jadi he will yang benar kalimat ini adalah he will go with us atau he can go with us. Jadi untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau, model tidak bisa masuk dua kali. Masa depan ya, masa depan itu tidak bisa masuk dua kali. Oke. Lalu kalau di masa lampau itu kan harus menyertakan verb 2 atau verb yang bentuknya adalah ed di belakang. Ya kan? She must studied very hard. Nah, ini pun salah bentuk kalimatnya. Karena apa? Must itu tidak bisa disatukan dengan verb yang bentuknya past tense atau bentuk kedua. Kenapa? Karena must itu kan modal harus diikuti oleh verb satu. Jadi kalimat ini salah, gitu ya. Jadi he must study very hard. Meskipun past tense dia harus menggunakan bentuk pertama. Kecuali modelnya di sini adalah model bentuk kedua. He should study. He could study, gitu ya. Jadi diperhatikan kalau will bertemu can di sini, dua model bertemu dalam satu kalimat itu tidak bisa. Atau model diikuti oleh verb 2 juga tidak bisa. Karena hukum pertama model adalah diikuti oleh verb verbs and their substitutes. Model verb dan penggantinya. Many model verbs, ya, banyak verb modal tidak bisa digunakan, tidak semua ya, tidak semua bisa digunakan dalam English tenses. That's why we need to know their meaning and substitutes for these modal verbs. Kenapa? Kenapa tidak bisa digunakan dalam semua tenses? Ya tadi ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bahwa modal tidak bisa ketemu model, ya. Model tidak bisa ketemu verb 2 atau verb 3. Cara menggantinya atau cara kita dalam mengatasinya adalah we use this model to speak about future action that we are sure or convinced about. Will not, kita bisa menggunakan kalimat ini atau model ini untuk digunakan ya menyatakan sesuatu yang kita yakini. Contoh, today is Tuesday. Hari ini adalah hari Selasa. Tomorrow will be Wednesday. Ya. Kenapa kita bisa menggunakan ini? Ya, karena kita tahu I know it because this is a known fact. Ini adalah fakta yang kita tahu bersama-sama bahwa yang kalau hari ini itu Selasa, besok pasti Rabu. Nah, itu bisa menggunakan will be. Ingat will be. Ini menyatakan sesuatu yang kita yakini atau kita sudah tahu faktanya. Will be, ya. Contoh kalimat yang lain, we will not be in the office tomorrow. Ya, I know it because he is going on vacation. We will not be in the office tomorrow. Besok kita nggak akan ke kantor. Kenapa? Karena besok kita akan pergi liburan.
kita sudah tahu besok apa yang akan terjadi atau kita rencanakan gitu ya. Sure atau yakini bahwa besok itu pasti nggak akan ada orang di kantor karena besok itu divisi kami sedang liburan gitu ya. Sekarang kita ke can, could, be able to. Ya, can, could, be able to. Ini adalah model yang digunakan untuk saling mengganti. Can bisa diganti dengan could atau bisa digunakan be able to. Ya, we use these models to express general ability, kesanggupan, possibility, kemungkinan, impossibility, ketidakmungkinan, lalu ada opportunity, kesempatan, lalu ada permission, ada request, ya. Kalau positif kita menggunakan can, kalau negatif cannot atau could not. Ya, hati-hati dalam menggunakannya. Kapan kita menggunakan can, kapan kita menggunakan could, kapan kita menggunakan be able to. Can digunakan pada saat menyatakan sesuatu yang bisa kita lakukan di masa sekarang. Kalau could bisa menyatakan permission, ya, kesanggupan di masa lalu. Nah, seperti itu. Oke, contoh ini ada I can walk. I have the general ability to do the action of walking. Jadi I can walk, I can speak, I can draw, I can writing, I can ride, ya. Jadi can itu menunjukkan sesuatu yang bisa secara umum kita lakukan, ya. Kita lakukan secara umum, kita lakukan. Lalu ada I can't hear you. I can't hear you. Coba Mas Solihin boleh ditirukan saya. Ya. I can walk. I can walk. Oke. Lalu kalau can disingkat I can't walk. I can't walk. I can't walk. I can't walk. Oke. Ada sentuhan T di akhir can. I can't walk. I can't walk. Iya. Beda. I can sama I can't walk. Ya. Jadi kalau dalam British biasanya can sama I can't, gitu ya. Pernah dengar kalau film-film basicnya itu British seperti Harry Potter, lalu ada The Lord of the Rings, terus banyak lagi apa namanya film-film yang berbasic British itu pasti bukan can't, yang mana itu adalah American, tapi mereka sering menggunakan I can't walk. Ya, jadi mudah sekali sebetulnya membedakan antara aksen British sama aksen American. Jadi ada tomato yang US, yang Amerika, sama tomato yang British. Dan masih banyak yang lainnya. Ya. Oke, itu can. Sekarang can yang lain. I have some free time. I can help her now. Jadi ada kemungkinan, opportunity, kesempatan gitu ya. I can't help her now because I don't have any time. Saya tidak bisa membantu dia sekarang karena saya tidak punya banyak waktu. Itu ya, can't. Lalu can't dan could sekarang. In the past, can change to could. Kalau kita menggunakan past tense atau simple past tense, nah, atau menyatakan sesuatu yang berlaku di masa lampau atau terjadi di masa lampau, kita mengganti can menjadi could.